Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah. Hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Bumi Sholawat Kanjeng Sunan Ampel di Desa Rawajaya, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pimpinan Al-Mukarram Ki Haji Raden Mas Nur Salib, terah dari Sunan Derajat. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan beliau Tengku Muda Said Qori. Saya kira tidak asing lagi, beliau ini bintang hebat nasab saat di Banten. Assalamualaikum Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Said. Amin. Di Cilacap ini. Nah, mumpung bersama beliau, saya ingin berbincang-bincang terkait dengan topik masih seputar dengan Pahlawi. Tapi ini bukan persoalan nasab, ini persoalan statement yang disampaikan oleh Habib Rumel Abbas yang tempo hari juga ikut dalam tim Pahlawi ketika debat nasab di Banten itu. Ya. Saya kira Said Qori juga masih ingat orangnya kan. Nah, terbaru dia mengatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda, menurut versi dia pemerintah, menurut saya penjajah Hindia Belanda dianggap sebagai pemerintah yang sah di Indonesia ini hanya demi membela Utsman bin Yahya. Satu klan gitu. Utsman bin Yahya dianggap sebagai pegawai atau PNS biasa pada saat pemerintah Hindia Belanda yang disahkan oleh Rumel Abbas. Padahal versi kita semuanya penjajah Belanda adalah penjajah di tanah Nusantara ini. Said Qori, ya, atas hal tersebut bagaimana? Setuju nggak dengan Rumel Abbas? Ya, orang yang setuju sama cara berpikirnya Rumel Abbas ini saya anggap paling bodoh sedunia lah. Gitu. Loh, kok paling bodoh sedunia? Kita nggak usah jauh-jauh dulu ke konsep negara ya. Kita punya rumah, ya, punya rumah. Okay. Ada orang datang ke rumah kita, ya. Barang kita dijualin, ya, segala, bahkan kita diusir dari yang rumah kita, itu namanya apa? Rampok. Rampok. Penjajah itu rampok. Rampok wilayah. Sebenarnya jangan dibilang penjajah kalau kata saya, perampok. Rampok ya. Gitu. Cuman untuk dikata penjajah itu udah halus lah bahasanya. Ya. Perampok negara. Jadi Rumel Abbas ini orang yang katanya ahli sejarah atau sejarawan gitu. Akademisi katanya. Akademisi. Intelek. Intelek. Tapi kepahaman dia kayak orang nggak ngerti sejarah. Bagaimana negara kita, bangsa Indonesia ini sebelum ada kata-kata Indonesia, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke itu punya wilayah masing-masing, kesultanan, kerajaan, yang kemudian datang Belanda menjajah, mengambil kuasa daripada kerajaan kita, berperang, kita mempertahankan sampai runtuh kerajaan itu, dikuasai sama Belanda pada saat itu. Sampai-sampai kerajaan Jogja itu belum sempat dikuasai beratus-ratus tahun, cuman Jogja, Aceh gitu. Jadi kalau ada statement dianggapnya bahwa Habib Utsman bin Yahya itu Ba'alawi, dikatakan bukan antek-antek Belanda dengan kategori bahwa sebentar HP saya bersih. Mana? Udah jauh. Jadi dia anggap bukan antek Belanda, itu offset gitu. Kenapa? Ya nggak ada pemerintahan penjajah yang dianggap resmi. Siapa yang baiat Belanda sebagai pemerintah gitu loh. Ya Pahlawi mungkin.
Oh iya, nggak tahu. Gitu. Karena faktanya buktinya mau bekerja dengan Belanda, mau menerima bayaran dari Belanda. Terlalu berani Rumel Abbas. Jadi saya sepakat dengan beliau Said Khoury. Lalu Belanda datang ke sini dalam kondisi Nusantara ini sudah punya pemerintahan. Walaupun bentuknya mungkin tidak seperti sekarang ya, punya kesultanan, kerajaan. Dan itu jauh ratusan tahun sebelum Belanda di sini. Udah punya daulat. Udah punya daulah. Kita punya Majapahit, punya Sriwijaya, punya Kutai, punya Darussalam, Aceh dan seterusnya. Tahun 800 bangsa kita udah membangun Borobudur, membangun Prambanan dan lain sebagainya. Tiba-tiba datang ke sini kok mengatakan sebagai pemerintahan yang sepakat sekali bahwa Belanda adalah perampok yang luar biasa. Dan tapi kalau Rumel Abbas mengatakan pembertanya saya, menurut saya wajar menurut Rumel Abbas, Said. Oh iya. Menurut Rumel Abbas, karena leluhurnya bekerja dengan Belanda. Usman bin Yahya sebagai mufti Batavia kan. Saya termasuk orang yang tersinggung loh. Yang harus tersinggung dalam persoalan perkataan Rumel Abbas. Kenapa? Karena kakek kami itu ada yang mati di tangan Belanda. Ya, syahid. Gimana ceritanya itu? Pangnanggro itu. Jadi beliau ini kan sampai di tiang diikat di tempat umum, di tiang gantungan, ditembak, jebret sama Belanda. Termasuk Cut Mutia. Ya. Mereka menumpahkan darahnya melawan penjajah Belanda. Apakah mereka bodoh? Ya. Hah? Betul. Justru otak yang lebih bodoh dari bangsa yang terbodoh. Mereka yang mengakui penjajah Belanda ini sebagai pemerintahan yang resmi. Gitu. Berarti Rumel Abbas ini nggak ada jiwa nasionalisme pada dirinya. Nggak ada jiwa kebangsaan pada dirinya. Yang ada mungkin jiwa apa ya? Antek. Jiwa penjilat. Ya karena tadi leluhurnya. Harusnya ya kalau mau bela Utsman bin Yahya ya jangan sampai segitunya gitu loh. Ya jangan menafikan sejarah. Sebab perang Aceh itu atas maklumat fatwa Mufti Betawi. Ya. Gitu. Kan banyak itu tentara-tentara bayaran, tentara-tentara rakyat Indonesia yang menjadi bagian dari company pada saat itu. Ya. Diutus untuk ke Aceh, diadu domba itu. Yaitu atas berkat fatwa Utsman bin Yahya. Ya. Sekedar mengingatkan, mungkin ada yang belum melihat, mendengar, atau sekedar mengingatkan kembali bahwa Utsman bin Yahya pada sekitar tahun 1890-an pasca geger Cilegon Banten, geger Cilegon itu kan 1888, mengeluarkan fatwa bahwa perjuangan para ulama Nusantara ketika itu termasuk Syekh Abdul Karim Banten dan pengikutnya dianggap sebagai pemberontakan dan perang yang batil lah, bukan perang jihad. Padahal ulama kita ketika itu perangnya adalah perang sabil, perang jihad, dan itu sudah dikobarkan semenjak Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro 1825 sampai 1830 itu sudah mengobarkan perang sabil atau perang jihad melawan penjajah Belanda. Lah, apakah perang Pangeran Diponegoro, apakah Syekh Abdul Karim Banten dan ulama-ulama Nusantara ketika itu bodoh sehingga kemudian disalahkan oleh Rumel Abbas bukan sebagai sebuah perjuangan, tapi dianggap sebagai pemberontakan? Ini kan kurang ajar menurut saya Rumel Abbas ini. Bukan kurang ajar lagi. Kalau saya sebagai pemerintahan itu harus dipenjara orang kayak gitu. Itu ya. Mudah-mudahan ini negara emang dia serius. Sebagai apa sih kok lari-larinya ke situ sih? Bahasnya kan nasab sebetulnya.
Ngapa lari-lari ke situ gitu? Nggak tahu. Ya mungkin dalam rangka membela itu Utsman bin Yahya itu. Apa ada pesan sponsor dia suruh bela begitu kali? Perlu diduga. Patut diduga. Jadi bisa patut diduga gitu. Patut diduga. Takutnya ada sajen gitu. Sampai ya sebenarnya dia tahu. Saya yakin dia ini tahu udah offset dia. Ya. Dia sendiri tahu tuh. Ya patut diduga ada pesan sponsor itu saya. Iya. Karena sejauh ini yang saya lihat, saya pantau semenjak polemik dasar ini bergulir. Saya belum pernah melihat satu Habib pun dari yang keras sampai yang halus yang tidak memuji Utsman bin Yahya. Nah, kalau Rumail Abbas ikut memuji, ikut membela Utsman bin Yahya, mungkin karena bagian satu klan. Saya ingin nyampaikan gini. Utsman bin Yahya itu nggak lebih daripada orang biasa lah, ulama biasa menurut saya. Apa hebatnya? Kitab karangan dia Arab Melayu semua. Yang kitab Arab asli itu nggak masyhur kalaupun ada. Gitu. Jadi kalau dibilang karomah pun nggak ada karomah orang itu. Buktinya kalau sekaliber Utsman bin Yahya kalau dianggap ada karomah, jelas mewujud karomahnya. Berarti kenyataannya ketika dia menjadi prajurit Belanda, menjadi petinggi Belanda pada saat itu, ya, saya takut salah ngomong kasar kan, karena setidaknya ada ilmu agama lah pada diri yang disebut dengan Habib Utsman bin Yahya. Kalau dibilang antek mungkin agak terlalu kasar kali ya. Tapi walaupun memang bagian daripada itu nggak bisa kita tolak omongan itu orangnya. Fakta dan kenyataannya itu loh. Ya karomahnya mana? Waktu ketika menentukan kiblat masjid di mana dia bangun aja itu kan datang Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani itu kan terjadi perdebatan secara ilmiah. Sampai nggak mau ngalah. Ujung-ujungnya Tuan Syekh Nawawi Banten memperlihatkan karomahnya, menunjukkan pada jalur ini apa? Lengannya ini. Untuk dilihat ke arahkan kiblat begitu. Coba lihat di sini saya, gitu kan? Tampak Ka'bah langsung. Itu menunjukkan mana apa? Ketinggian derajat makamnya Tuan Syekh Nawawi Al-Bantani itu masya Allah gitu. Dapat membuktikan kecerdasan ulama Nusantara gitu. Yang bukan berbackground Yamani gitu. Jadi ya ini kita terus terang aja ya. Kita harus bangkit ini. Ini persoalan-persoalan penjajahan modern bisa saja terjadi. Saya khawatir orang-orang Yaman ini ingin menguasai Republik Indonesia secara halus. Tapi pasti gitu. Dengan bermodalkan membawa nama-nama Nabi, Juriyah. Orang Islam ini di Indonesia ini kalau udah bilang Juriyah Nabi kan udah Allahumma antas salam kan. Udah ampun-ampun udah. Ya, maka dari sebab ini ya kita harus bongkar terus masalah nasab Alawi ini sebagai nasab yang palsu gitu. Apapun ceritanya. Dan satu lagi, Said. Selain pembelaannya terhadap Utsman bin Yahya mengatakan bahwa Belanda menjajah ini dianggap sebagai pemerintahan yang sah. Dia juga merendahkan Bung Karno menurut saya. Karena Rumail Abbas ini mengatakan bahwa Bung Karno itu enggak keren-keren amat kok. Bung Karno itu orang biasa aja, hanya dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Ya, itu yang saya nggak sanggup dengar tuh dikelilingi oleh orang bodoh itu aja. Padahal kalau dia mencinta Ba'alawi, ya, berarti dia sama dengan mengatakan Habib Salim bin Jindan bodoh. Habib Salim bin Jindan itu di Otista. Nah, itu kan termaksud Dewan Penasehatnya Presiden Soekarno, gitu. Pada masa itu, ya bukan Habib Salim bin Jindan doang, banyak ulama-ulama lain yang ikut andil tuh. Ingat juga, ketika Soekarno ingin, kan dia presiden sementara waktu itu kan. Ya belum. Ya ini konteksnya sebelum kemerdekaan. Ya. Jadi Rumail Abbas ini mengatakan itu dalam konteks sebelum kemerdekaan, sampai kemudian memproklamasikan kemerdekaan. Nah,
Bung Karno dinilai oleh Romel Abbas sebagai orang yang biasa aja, nggak keren-keren amat, nggak pinter, tapi hanya dikelilingi oleh orang-orang yang bodoh, yang tidak bisa membaca. Loh, padahal kita tahu sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 itu ada beberapa tahapan. Ada panitia kemerdekaan BPUPKI, panitia 9. Itu di situ ada Muhammad Hatta, ada M. Yamin, ada Kiai Haji Wahid Hasyim, ada Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan seterusnya. Itu orang bodoh semua. Apa itu dianggap orang bodoh? Iya. Itu kan offset. Berarti cuma dia yang pintar. Itu kan menyakiti kita semua, anak-anak bangsa. Ya nggak bisa, itu dia sudah meremehkan daripada perjuangan orang-orang terdahulu. Apapun ceritanya, kalau dianggap bodoh itu udah offset banget lah, Ya. menyakiti. Dan saya kira ini nggak bisa dibiarkan saya ini. Ya kalau ada orang-orang yang paham jalur hukum ya pasalin aja, biar ada pelajaran. Karena kepintaran itu kebisaan sesuatu dalam sejarah. Kalau kita bilang Romel Abbas itu bukan orang pintar. Ya kalau orang pintar, Gaya doang selangit. kalau orang pintar saya kira nggak mungkin sanggup mengatakan begitu. Iya. Bahwa Bung Karno ketokohannya diakui di luar negeri sebagai presiden pertama Indonesia. Sampai dikatakan orang-orang biasa, lah memang Romel Abbas bisa apa dibanding Bung Karno? Jasanya apa gitu dibanding Bung Karno? Bisa nyap-nyap doang, buktinya nggak ada. Ya ini merusak keterlaluan dan saya harap pemerintah mengambil ini sebagai perkara yang serius. Karena ini hari ini kan era digital saya. Iya. Lebih kejam daripada era dahulu. Era dahulu pernyataan mungkin hanya bisa dibukukan, yang sangat terbatas penyebarannya. Tetapi dalam konteks era digital begini, dipublikasikan di media sosial, itu jejak digital nggak tahu sampai kapan akan hilang. Nah, kalau kemudian itu didengarkan oleh anak-anak kita, generasi kita, Repot, iya. seolah-olah itu benar, itu kan luar biasa. Dan itu disampaikan di forum akademik di depan mahasiswa, dosen-dosen pada acara tajuk seminar tentang, padahal temanya tentang nasab balap. Iya, tema nasab kok larinya ke situ. Bahlul namanya itu. Offside. Dan anehnya forum itu nggak ada yang berani bantah loh. Loh, itulah Indonesia. Bukan nggak berani bantah, mereka itu semua nggak sepakat itu. Mau membantah karena dia narasumber masih memandang rasa hormat gitu loh. Itulah bangsa kita, yang bangsa dididik untuk menghargai di situ. Tapi ya terlalu menghargai itu jadi begini. Banyak orang yang akan ngomong tuh seenaknya dewe gitu. Apa seudel dewek gitu. Cara Bang Banyumas begitu. Kalau Banyumas Seenaknya sendiri. seenaknya sendiri. Seenak bacotnya sendiri. Seanggakan dia tuh Orang paling Jakarta. pintar gitu loh. Paling paham sejarah. Tidak ada satupun ya karya tulis sejarawan yang menganggap bahwa pemerintahan Belanda itu adalah pemerintahan yang sah. Iya nggak ada lah. Nah, kalau pemerintah yang sah, terus orang berontak kan hukumnya haram itu. Berarti mereka yang kena tembak sama Belanda zaman itu matinya bukan mati syahid dong. Betul. Ya matinya mati durhaka loh. Oh ya. Kan kurang asam itu. Dianggap buhot kan? Dianggap bukan. Padahal Berarti dia sama dengan mengatakan bahwa Tengku di Tiro itu matinya makar. Bukan. Ya Pangeran Diponegoro. Sama dengan dia menganggap Teku Umar bodoh, nggak tahu syariat. Dia sama dengan menganggap Cut Nyak Didi itu bodoh. Yang benar Utsman bin Yahya aja itu. Kurang ajar itu kan. Ya kalau mau dihitung loh, perang Jawa saja, perang Diponegoro kan disebut perang Jawa. 5 tahun itu mengorbankan setidaknya 200.000 Jawa. 200.000 nyawa penduduk Jawa. Itu baru perang Jawa, belum yang lain-lain kayak yang tadi saya sebutkan itu. Nih tuan-tuan, saya ceritain karena saya memang orang Aceh. Setidaknya saya ingin beritahukan perjuangan melawan Belanda. Cut Nyak Mutia, 500-an peluru menembus tubuhnya, Pak. Perempuan, Pak. 500. Ratusan peluru. Oh, ratusan. Saya kalau bilang 500 takut nggak pernah ngitung kan. Iya. Tapi menurut diri salah, ratusan peluru menembus dia punya tubuh, Pak. Itu perempuan, Pak.
Apa matinya mati makar dia lawan Belanda itu? Kalau versinya Rumel Abbas berarti Mati makar kan? Bukan dia syahid makar. kan? Iya. Kepala Belanda putus 5 orang. 1 banding 5, percaya. Lihat seorang perempuan yang mampu melawan penjajah, peluru tembus ke badannya sampai 300 kurang lebih. Ya, 300 peluru menembus ke badannya. Ya, Belanda mati 5 orang, 1 banding 5, 1 nyawa memusnahkan 5 pasukan prajurit Belanda, ditebas dengan pedangnya, ditusuk dengan rencongnya. Bagaimana cara berkelainya loh, seorang perempuan loh. Iya. Apa itu dibilang mati konyol? Kan berontak itu mati konyol, Bang. Iya, kalau dari sisi dia kan bilang fikih juga dia. Bilang menyinggung agama. Ya pikir apa nih bilang? Pikir mazhab Wahabi. Mungkin ya mazhabnya Utsman bin Yahya mungkin. Ini kurang ajar menurut saya. Berarti menafikan sama dengan menganggap seluruh pahlawan kita dan rakyat Indonesia yang berjihad terus. Kalau konteksnya settlementnya Rumel ya dianggap mati, bukan mati syahid. Padahal mereka mengobarkan semua perang sapil. Saya tuh kalau saya jadi presiden dan kuat ada undang-undangnya saya buat, itu yang kayak gitu kuburannya saya gusur, bawa pulang ke Arab, digusur, namanya pengkhianat bangsa. Ya. Kemarin kan sempat yang tadi dibicarakan, diobrolkan itu kan ada beberapa tokoh-tokoh besar Indonesia yang di sekeliling Bung Karno kan. Ada juga salah satu tokoh federasi dari pendiri NU. Nah ini kita sebagai generasi dari NU itu sendiri, kader-kader NU, ini yang dirasakan gimana coba? Ya saya sebagai besar bagi kita. Saya sebagai orang yang sudah talqin dan baiat NU, sakit hati, apa yang harus saya buat? Ya paling berwawancara kayak gini aja yang bisa saya tanggapi. Kenapa? Kita kan teratur dengan ikatan hukum, gitu. Iya. Seandainya nggak ada hukum, mungkin Rumel Abbas itu udah disati. Iya. Ya, artinya disati itu bukan berarti yang jangan salah paham ya. Itu bahasa ya. Ya, Rumel Abbas kan menyampaikan itu masih relatif baru, sekitar 3-4 harian yang lalu lah. Mudah-mudahan sih dengan banyaknya tanggapan, respon begini, tokoh-tokoh NU, pengurus-pengurus pusat di PBNU mendengar. Dan menurut saya kalau sampai tidak dianggap, tidak direspon, ini menurut saya keterlaluan. Karena ketika Kiai Madudin Usman membahas nasabnya Pahlawi aja direspon besar-besaran, bahkan ada yang mengatakan khawarij, dikecam lah intinya oleh banyak tokoh NU. Kalau kemudian ada Pahlawi merendahkan, menganggap tokoh-tokoh NU termasuk Kiai Haji Wahid Hasyim dianggap orang-orang bodoh, ini tidak direspon menurut saya keterlaluan. Apakah lebih mencintai Pahlawi daripada mencintai tokoh-tokoh NU sendiri, mencintai negaranya sendiri? Nggak takutnya nanti ujung-ujungnya kalau pas digugat, jawabannya kayak kemarin terjadi di Banten. Ada jawaban yang tanpa disadari, dijawab begini, saya kan diperintahkan, gitu. Takutnya ke situ. Nah kan akan bertanya siapa yang merintahkan kan gitu. Siapa yang merintahkan? Gitu. Yang merintahkan siapa itu? Wallahu alam. Kan enggak sareh kan. Cuman kinayah itu kan mengandung makna kan. Terdesak tidak sadar dia. Ternyata ada yang memerintahkan. Ada yang memerintahkan. Ya. Jadi nanti ujung-ujungnya saya kan disuruh kalau bahasa anunya gitu loh. Jadi ini si Rumel Abbas nih, ya. Apapun ceritanya minta maaf juga nggak kelar. Ya, menurut saya nggak kelar. Terlalu besar menurut saya dosanya. Karena menganggap ratusan ribu bahkan mungkin jutaan pejuang yang gugur di medan perang melawan Belanda dianggap. Luar negeri aja kalau ada statement terhadap misalkan ya di Afghanistan yang dulu mereka ribut kan melawan pemerintah mereka sendiri. Iya. Terus ada statement
menghina kayak gini, ya mungkin udah nggak tahu. Allah mantap salam lah. Ini negara kita ini masih sangat. Tapi ingat, saya sampaikan kepada pemerintah, kalau orang-orang kayak gini nggak ditanggapi secara serius terhadap hukum, saya takut akan muncul orang lain lagi yang seperti ini gitu. Dan yang kita khawatirkan adalah pengadilan, karena nggak sabar gitu loh. Ini kan berbahaya dan jangan sampai terjadi lah ada pengadilan Ini massa. sama dengan misalnya. pembohongan sejarah. Ya. Tapi aneh saya terus terangnya. Bani Ba'alawi ini suka kali pembohongan sejarah itu tujuannya apa sih? Segala merdeka dia yang andil di situ. Ya kan? Kakek-kakek kami berjuang sampai tetesan darah penghabisan. Bahkan ada dari kakek saya nggak dimasukkan dalam buku sejarah dan kuburannya nggak dianggap kuburan pahlawan, tapi darahnya mengalir untuk membela negeri ini, memerdekakan negeri ini. Nggak ada nama. Kakek dia yang dianggap pahlawan, kan lucu. Oke, Said Qori, saya kira mungkin sementara itu dulu kita tanggapi Rumel Abbas dan kita akan melihat. Ya sebetulnya sebentar saya potong dulu. Oke. Tolong semua bangsa Indonesia yang masih memiliki jiwa kebangsaan, bergabunglah dalam hal ini terhadap statement Rumel Abbas. Bersatulah dan sampaikan ke pemerintah, bikin laporan aja. Gitu ya. Bikin laporan. Iya. Ya mudah-mudahan ada, kita kan nggak tahu jalur hukum ya. Mudah-mudahan ada jalur hukum yang membuat dia mendapatkan pelajaran di balik statement dia, supaya besok-besok dia itu tidak terlalu berani dalam mengungkapkan sesuatu yang melanggar aturan sejarah, khusus sejarah bangsa ini gitu. Sebab dengan statement dia itu jelas sangat merendahkan perjuangan kakek moyang kita. Ya, darah mereka diperjuangkan. Kan ingat Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dengan ini menyatakan kan gitu kan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala Bangsa. bangsa. Penjajahan di atas dunia. Dunia harus dihapuskan. Jangan dianggap penjajahan itu pemerintah. Betul, sepakat. Rumel Abbas kalau hidup di zaman penjajah, malah dia jadi antek Belanda itu. Ya pasti. Kalau kita jadi pejuang, kalau dia jadi antek Belanda. Dan dia kan ngomong bahwa melihat sejarah itu harus dilihat sesuai dengan konteksnya. Jangan melihat sejarah dulu dengan kacamata sekarang. Nah, oke lah kalau kita melihat kacamata dahulu. Contohnya pada saat Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pada saat itu melihat Belanda sebagai penjajah. Maka perangnya judulnya Perang Sabil. Nah, apakah Rumel Abbas menganggap ini Pangeran Diponegoro salah? Saya takut Rumel Abbas nih ngomong kayak gini ada sanad. Ada sanad ilmu gitu loh. Nggak murni dari pemikiran dia. Tapi ini akan terungkap kalau dia dipasalkan. Itu ya. Iya, kalau dipasalkan nanti kan ditanya dari siapa kamu, apakah ada yang nyuruh. Nah gitu loh. Oke. Nanti akan keluar nih, oh saya disuruh sama si Anu gitu loh kan. Nah terbongkar itu. Paham? Jadi ya apapun ceritanya kita sayang sama dia sebetulnya, sama Rumel Abbas, ya nggak? Tetapi persoalan ini harus diungkap. Apakah ini murni dari pemikiran dia, ataupun memang ada sanadnya? Ada yang mesan. Ada pesan sponsor gitu loh. Nah kalau memang murni dari pemikiran dia, kita kasih tahu bahwa pemikiran itu salah. Salah besar. Salah besar. Dan bisa menjadi efek imbas kepada dia ya melanggar hukum. Ya harus dipasalkan juga. Tapi kalau dia berasalkan dari sanad orang lain, dua-duanya itu kena. Siapapun harus kena itu. Ya. Itu udah merendahkan. Dan penghinaan yang luar biasa kepada seluruh pahlawan kita. Iya. Seluruh pahlawan nasional yang gugur melawan Belanda. Dianggap sebagai melawan pemerintah yang sah. Dianggap sebagai pemakar. Dianggap sebagai pemberontak. Yang dalam konteks aswaja kita kan haram. Nah, ini dampaknya bisa melebar kemana-mana nih Rumel Abbas.
Saya tidak tahu, sampai hari ini saya cek Rumel Abbas belum ada permintaan maaf. Dan mudah-mudahan tokoh-tokoh bangsa kita hari ini Nggak usah minta maaf dia. nggak usah ya. Ngapain dia minta maaf? Itu kan ideologi dia. Ya, Ya kita sebagai anak bangsa pasalkan. langsung perkarakan aja ya. Minta maaf juga harus dipasalin. Maaf diterima, hukum tetap harus berjalan. Kalau dia minta maaf, saya kata dia goblok, bertambah goblok lagi. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Ketika orang sudah mengungkapkan sesuatu, dijilat lagi, minta maaf kan jilat. Konyol lagi. Apalagi dalam posisi dia sebagai katanya orang akademisi. Akademisi. Ya, kalau orang bodoh mungkin yang Iya, maklum lah. Sejarah, maklum. Nggak tahu sejarah, dia Offset. minta maaf, mungkin offset omongan dia kan. Kalau ini kan dia orang yang akademisi, ngaku sejarawan. ngaku sejarawan, bahkan bahas nasab kelihatannya heboh gitu kan, padahal dia nggak teliti. Ya, ada kitab yang dibahas itu offset sanad tuh nggak tahu dia. Ya. Jadi orang seperti ini dia menyampaikan ideologinya sebenarnya. Nah, ideologinya itu harus dicurigai apakah ada pesan sponsor atau memang dari pemikiran dia. Dan dia nggak perlu minta maaf. Kenapa? Nggak ada guna minta maaf dia, karena itu dengan kecerdasannya, bukan dengan kebodohannya gitu loh. Oke. Apapun dia sekarang nggak minta maaf, ya kita nih ya giring orang-orang seperti ini kepada jalur hukum. Mudah-mudahan ada yang mau memproses ke jalur hukum. Karena ini sudah pelecehan, penghinaan yang luar biasa kepada para pahlawan kita yang sudah gugur. Ya Ahok aja bisa digiring ke hukum gara-gara offset dia bicara tentang Al-Quran kan. Ya nggak berhak, dia bukan Islam kok bicara Al-Quran kan gitu loh. Ya. Itu dia diproses secara hukum. Kenapa Rumel juga yang udah offset dia membawa yang dia nggak paham di dalamnya nggak diproses? Harus diproses. Jangan nanti membedakan kok Ahok diproses yang lain tidak, kan gitu. Besok akan muncul orang yang akan berani seperti dia menyampaikan tentang kebenaran Utsman bin Yahya bukan antek Belanda, orang yang menjalani pemerintahan Belanda dianggap pemerintahan yang sah. Berarti fatwa Utsman bin Yahya itu hak alal hak. Sehingga ulama kita yang melawan Belanda batilun alal batil. Jangan sampai begitu. Gitu. Iya betul. Itu saya secara pribadi saya pingin orang-orang seperti ini dikasih pelajaran hukum lah. Supaya esok-esok hari dia tidak berani lagi menyampaikan sesuatu yang Ngawur. yang ngawur gitu loh. Oke, sepakat. Saya mudah-mudahan ada yang memperkarakan. Ada lagi saya yang mau tambahkan? Udah. Terima kasih saudaraku sebangsa tanah air yang saya cintai, sepakat. Mudah-mudahan ini akan direspon besar oleh keluarganya Bung Karno, oleh tokoh-tokoh bangsa kita untuk tidak membiarkan mulutnya Rumel Abbas ngomong ngawur terkait dengan sejarah bangsa ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.